Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada perjumpaan kali ini kita akan berangkat dari sebuah kisah yang sangat luar biasa yang memiliki hikmah yang banyak di dalamnya, yaitu kisah seorang muslimah yang budiman, yang memiliki kekuatan iman yang sangat luar biasa. Siapa yang tidak kenal dengan Robiatul Adawiyah, sosok wanita yang masya Allah. Suatu ketika beliau sedang berjalan-jalan keliling kampung. Di tangan kanannya beliau membawa obor, di tangan kirinya beliau membawa air. Masyarakat melihatnya heran, lalu bertanya, "Wahai Robiatul Adawiyah, untuk apa itu semua kau bawa?" Beliau menjelaskan, "Oh, kalau kamu mau tahu, ini adalah sebuah pesan untuk diriku, sebuah pembelajaran untuk diriku. Seandainya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan aku, memberikan aku kekuatan untuk membakar surga, maka aku akan bakar surga dengan obor yang ada di tangan kananku ini." Masyarakat heran, bingung, dan berkata kepada Sayyidatul Robiatul Adawiyah, "Wahai Robiatul Adawiyah, kenapa engkau melakukan semua itu? Untuk apa?" Beliau menjelaskan, "Ini biar aku ibadah, biar aku sholat, biar aku zakat, biar aku haji, dan semua yang Allah perintahkan kepadaku aku kerjakan, bukan karena aku ingin masuk ke dalam surga, tapi aku kerjakan itu semua karena aku mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala." Masya Allah. Baik Robiatul Adawiyah, lalu untuk apa air yang kau bawa di tangan kirimu itu? Oh, ini adalah sebuah pesan untuk diriku, pembelajaran untuk diriku. Seandainya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan aku untuk memadamkan api neraka dengan air yang di tangan kiriku ini, maka aku akan padamkan api neraka itu dengan air ini. Masyarakat tercengang lagi mendengar jawaban Robiatul Adawiyah, lalu berkata, "Wahai Robiatul Adawiyah, kenapa engkau mau melakukan itu? Untuk apa?" Beliau menjelaskan, "Biar aku meninggalkan maksiat, biar aku meninggalkan dosa, biar aku meninggalkan segala yang Allah telah larang kepadaku. Aku tinggalkan itu semua bukan karena aku takut masuk dalam neraka, tapi aku tinggalkan itu semua karena aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala." Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, ini adalah sebuah pesan untuk kita semua, bahwasanya jikalau kita ibadah haruslah karena Allah dan untuk Allah. Dan ingat, dan segala apa yang telah Allah larang kepada kita, kita tinggalkan itu semua bukan karena kita takut api neraka, tapi kita tinggalkan karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang ikhlas, Rasul mengingatkan kepada kita dalam hadisnya, innamal a'malu bin niat, segala sesuatu itu kembali kepada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan seseorang itu akan mendapatkan apa yang ia niatkan dan apa yang ia usahakan. Jadi kalau ada orang yang mengerjakan suatu perbuatan semata-mata karena Allah, mengharapkan ridho dari Allah, maka orang itu akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, jika orang itu melakukan suatu perbuatan karena ingin mendapatkan pujian dari orang lain, pujian dari orang banyak, maka ketahuilah yang hanya ia dapatkan hanyalah kesia-siaan belaka. Ingat, ikhlas itu menentukan hasil dari apa yang kita perbuat. Kalau kita ikhlas, yang kecil bisa jadi besar. Namun sebaliknya, kalau kita nggak ikhlas, yang besar bisa jadi kecil. Ulama-ulama salaf telah menjelaskan tentang ikhlas itu. Ikhlas adalah seseorang yang mampu menutupi kebaikannya sebagaimana dia pandai menutupi keburukannya. Artinya tangan kanan mengeluarkan, tangan kiri tidak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kanan.
Ada lagi pendapat yang lain bahwa orang yang ikhlas itu adalah orang yang tidak mengharapkan penglihatan dari setiap manusia, tapi yang hanya diharapkan hanyalah penglihatan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang ikhlas itu sulit untuk diganggu oleh setan. Sampai setan sendiri yang ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu ya Allah yang ikhlas, yang sulit aku goda, yang sulit aku sesati. Itu kata setan. Masya Allah. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu ibarat bibit, sawah ibarat amal, dan perairan ibarat ikhlas. Apalah arti bibit, apalah arti sawah bila tidak ada perairan di sekitarnya? Artinya, apalah arti ilmu bila tidak diamalkan? Apalah arti amal bila tidak dibungkus dengan keikhlasan? Maka dari itu, semoga dari yang apa saya sampaikan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pribadi-pribadi yang mukhlisin, orang-orang yang termasuk golongan yang memiliki keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.